Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Citra Nurandewi dengan NIM 11970100019. Pada video kali ini masih dengan mata kuliah matematika keuangan lanjut. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang internal rate of return. Internal rate of return atau IRR adalah tingkat bunga atau rate of return pada saat nilai sekarang dari net cash flow dikurangi dengan investasi awal sama dengan 0, atau IRR adalah tingkat bunga pengembalian pada saat NPV-nya sama dengan 0. Nah, di sini ada rumusnya. Untuk rumusnya itu sigma dari T sama dengan 1 sampai dengan N ST per 1 ditambah R pangkat T dikurangi dengan I0 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencari berapa R-nya itu. Nah, di mana di sini adalah R-nya itu adalah internal rate of return, I0-nya itu adalah nilai investasi awal, dan ST-nya itu adalah net cash flow atau cash inflow dikurangi cash outflow atau penerimaan dikurang pengeluaran, dan T-nya itu adalah periode. Selanjutnya ada kriteria. Kriteria IRR tidak berbeda dengan kriteria net present value. Untuk kriteria net present value, di sini apabila NPV-nya lebih besar daripada 0, proyek diterima. Sebaliknya, jika NPV-nya lebih kecil dari 0, maka proyek ditolak. Nah, untuk internal rate of return atau IRR ini, kriterianya itu apabila IRR-nya lebih besar daripada R, maka proyek diterima. Sebaliknya, jika IRR lebih kecil daripada R, maka proyek ditolak. Di mana IRR ini adalah internal rate of return-nya dan R ini adalah minimum attractive rate of return atau MARR atau tingkat bunga yang berlaku pada saat ini. Di sini ada contoh, seorang investor membeli rental properti seharga 109.000. Pada akhir tahun ke-7, properti tersebut dijual kembali seharga $220.000 dengan membayar komisi 5% kepada broker. Penerimaan dan pengeluaran operasi pada penyewaan properti selama 7 tahun adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel penerimaan dan tabel biaya operasional selama 7 tahun. Nah, di sini kita akan menghitung nilai IRR dari proyek ini. Apakah proyek ini menguntungkan atau merugikan jika tingkat bunga yang berlakunya itu adalah 12%. Di sini terdapat tabel net cash flow seperti pada video kemarin. Di sini ada tahun dari 0 sampai tahun ke-7. Ada penerimaan, pengeluaran, dan net cash flow. Pada tahun ke-0, penerimaannya kita belum mendapat penerimaan, melainkan ada pengeluaran, yaitu sebesar 109.000 untuk membeli properti tersebut. Jadi net cash flow-nya yaitu penerimaan dikurang pengeluaran. Jadi 0 dikurang 109.000 sama dengan min 109.000. Pada tahun pertama kita menerima 15.000 dan pengeluarannya itu sebesar $5.000. Dan jadi net cash flow-nya kita kurangin 15.000 dikurang 5.000 sama dengan 10.000. Seterusnya sampai tahun ke-7, net cash flow-nya itu penerimaan dikurang pengeluaran. Nah, pada tahun ke-7 ini penerimaannya itu sebesar $226.000. Kenapa gak 220.000? Karena pada tahun ke-7 ini kan penerimaannya 17.000. Nah, karena kita harus membayar 5% kepada broker, jadi 17.000 itu penerimaan tahun ke-7 dikurang 220.000 ini adalah harga jual properti tersebut dikurangi dengan 5% yang akan dibayar kepada broker dari 220.000. Jadi hasilnya 226.000. Dengan pengeluaran pada tahun ke-7 itu 4.100. Jadi net cash flow-nya pada tahun ke-7 itu adalah $221.900.
Nah, untuk mencari IRR ini kita gunakan metode trial dan error, di mana kita memasukkan dua buah tingkat bunga yang membalikan MPV-nya itu negatif dan positif. Nah, nilai IRR ini dicari pada saat MPV-nya sama dengan 0 dengan interpolasi antara kedua nilai tersebut. Jadi kita cari dulu nih MPV-nya, MPV negatif dan positif itu ada R-nya itu berapa. Nah, kita cari IRR-nya itu dengan MPV-nya sama dengan 0. Jadi di antara negatif dan positif. Nah, kita trial dan error dulu. Yang pertama itu 18%. Kita cari dulu MPV-nya kayak video kemarinnya dengan rumusnya itu min I0 ditambah sigma dari AT dikurang BT dibagi 1 plus R dipangkatin N atau periodenya. Di sini investasi awalnya itu min 109.000 ditambah 10.000 ini tadi net cash flow dari tahun pertama. P per V pada R-nya itu tingkat bunganya itu 18% pada periode pertama. Untuk tahun keduanya itu net cash flow-nya 12.500 dan seterusnya sampai tahun ke-7. Didapatkanlah ini hasilnya min 109.000 ditambah 10.000 dikali 0,8475 ditambah 12.500 dikali 0,7182 sampai tahun ke-7. Nah, didapatkanlah hasilnya MPV-nya itu sebesar 3.941,71 positif kan. Ini adalah MPV-nya positif dengan R-nya itu 18%. Nah, kita pemisalan lagi, kita harus dapat MPV-nya itu negatif. Jadi kita pakainya R2-nya itu 20%. Sama seperti rumusnya tadi, hanya saja kita ganti R-nya itu sama 20%. Didapatlah MPV-nya itu sebesar minus 6.050,16%. Di R1 nya itu kan 18%, tadi dapat MPV-nya positif di sebelah kiri sebelah sini. Nah, untuk R2 nya 20%, kita dapat MPV-nya itu 6.050,16 dengan nilainya negatif, jadi di sebelah kanan. Nah, kita akan mencari IRR dari MPV-nya sama dengan 0. Dengan interpolasi dari kedua MPV tersebut, IRR-nya itu kita dapatkan 18%, karena kan yang mendekati 0 yang ini kan, karena ini lebih kecil daripada 0 yang 20% mah. Jadi pakainya yang 18%. 18% ditambah X. Dengan X-nya itu rumusnya itu begini, X dibagi 20% dikurangin 18% itu dari R2 dikurang R1 sama dengan 0 dikurangi 0 dikurangi 3.924,71 itu MPV-nya, MPV yang positif, dibagi dengan MPV negatif min 6.050,16 dikurangi dengan MPV positif dikurangi 3.924,71. Kita didapatkan X per 2% sama dengan hasil yang ini itu 0,39. Jadi X nya itu 2% dikali 0,39 sebesar 0,79%. Nah, kita tambahin ke 18% ini, jadi 18% ditambah 0,79, jadi sama dengan IRR-nya itu adalah 18,79%. Karena IRR proyeknya itu 18,79%, yang lebih besar daripada 12% yang tadi tingkat bunga yang berlaku tadi, maka proyek ini dinyatakan layak. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.